Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian kemampuan khusus yang kedua, yaitu strategi dan perencanaan TI yang sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi Kemenpan RB. Sekilas terkait dengan strategi dan perencanaan TI, bahwa strategi dan perencanaan TI ini adalah proses yang terstruktur untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi yang melibatkan penentuan tujuan TI, pengembangan rencana aksi, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan utamanya adalah yang pertama mendukung tujuan bisnis, yaitu TI harus selaras dengan strategi bisnis dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI dan meningkatkan produktivitas. Tujuan utama yang ketiga adalah mendorong inovasi, bahwasanya menggunakan TI untuk mengembangkan produk, layanan, dan proses bisnis baru. Nah, yang keempat adalah mengurangi risiko, yaitu mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang terkait dengan TI. Tujuan utama yang kelima adalah meningkatkan keunggulan kompetitif, yaitu memanfaatkan TI untuk menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Nah, komponen kunci yang ada pada strategi dan perencanaan TI ini yang pertama adalah analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan TI. Yang kedua adalah pengembangan visi dan misi TI, yaitu mendefinisikan arah dan tujuan TI. Yang ketiga adalah penentuan tujuan dan sasaran, yaitu menetapkan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Yang keempat adalah pengembangan strategi, yaitu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan TI. Yang kelima adalah merencanakan sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk mendukung strategi TI. Komponen kunci yang keenam adalah implementasi dan pemantauan, yaitu melaksanakan rencana TI dan memantau kemajuan. Baik, langsung ke latihan soal. Yang pertama, sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi penawaran dan promosi. Manakah dari strategi TI berikut yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini? A. Menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan data perusahaan. B. Mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. C. Membangun gudang data atau data warehouse dan menetapkan teknik analitik data untuk memahami perilaku pelanggan. D. Meningkatkan keamanan jaringan TI untuk melindungi data pelanggan. E. Mengimplementasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Jawaban yang tepat adalah C. Membangun gudang data atau data warehouse dan menerapkan teknik analitik data untuk memahami perilaku pelanggan. Nah, dengan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi pola pembelian, preferensi produk, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sehingga memungkinkan personalisasi penawaran dan promosi yang lebih efektif. Soal yang kedua, sebuah organisasi nirlaba ingin meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Manakah dari inisiatif TI berikut yang paling relevan dengan tujuan tersebut? A. Berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk otomatisasi proses bisnis.
B. Mengembangkan platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek. C. Menerapkan sistem manajemen pengetahuan untuk memfasilitasi berbagai informasi. D. Melakukan migrasi infrastruktur TI ke cloud untuk mengurangi biaya pemeliharaan. E. Mengadakan pelatihan keamanan cyber untuk meningkatkan kesadaran karyawan. Jawaban yang tepat adalah D. Melakukan migrasi infrastruktur TI ke cloud untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, migrasi ke cloud ini dapat mengurangi biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola infrastruktur TI. Sehingga efisiensi dapat dilakukan. Yang ketiga, dalam menyusun strategi TI, apa peran utama dari analisis Porter's Five Forces? A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan TI. B. Menganalisis daya saing organisasi di pasar. C. Mengevaluasi kematangan TI organisasi. D. Merumuskan visi dan misi TI. E. Menentukan kebutuhan pelatihan TI bagi karyawan. Jawaban yang tepat adalah B. Menganalisis daya saing organisasi di pasar. Nah, analisis ini membantu organisasi memahami intensitas persaingan dalam industri, ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok dan pembeli, serta ancaman produk substitusi. Informasi ini penting dalam merumuskan strategi TI yang mendukung keunggulan kompetitif. Lanjut ke soal yang keempat. Sebuah perusahaan startup ingin mengembangkan platform digital yang inovatif. Manakah dari pendekatan perencanaan TI berikut yang paling sesuai untuk situasi ini? A. Waterfall. B. Agile. C. RAD atau Rapid Application Development. D. Iteratif. E. Spiral. Jawaban yang tepat adalah B. Agile. Karena dengan metode Agile ini yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan iterasi dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan startup untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan mempercepat waktu ke pasar. Demikian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.